Masuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak apa yang diberikan kepada kami sebagai wali murid, wali ya, saya. Perlu kami pertanyakan ada beberapa poin karena ada berkaitan dengan anak didik kita yang dengan vaksinasi ini. Karena ada beberapa yang pernah saya baca di referensi, ada juga saya dihubungkan dari Makassar bahwa itu vaksinasi khusus anak-anak tidak ada paksaan yang bagi mau saja. Itu di keputusan dari Menteri Pendidikan itu disampaikan lewat saya lewat Makassar. Jadi yang mau divaksin boleh, yang tidak mau tidak apa-apa, itu informasi. Jadi tidak ada paksaan. Yang kedua, karena ada sedangnya ancaman anak-anak yang termasuk kelas 6, kalau tidak divaksin katanya tidak diikutkan ujian. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Karena ada informasi begitu. Apakah itu betul atau tidak? Kalaupun ini betul, untuk pribadi saya, karena ini sudah bentuk pengancaman, penekanan. Ya, minta maaf. Kalau ini sifatnya penekanan kepada anak, lebih baik berhenti saja. Nah, sekolah kalau begitu, itu bukan lagi namanya sifat membangun atau mendidik. Kalau ada sifat pengancaman begitu, karena kita ini manusia, itu saya sampaikan. Jadi minta maaf ini demi keselamatan juga. Tidak ada anak orang tua yang mau sakit anaknya, tidak ada. Yakin dan percaya tidak ada yang mau. Kalau persoalan kematian kita tidak bisa hindari. Ya. Sedangkan makan saja bisa kita atur. Anak-anak itu sedangkan apa saja dibeli itu saya kalau di rumah saya betul-betul tekan. Iya, saya pikirkan kesehatannya. Bukan cuma kesehatan kita juga lebih utama yang tahu orang tua. Anak sendiri. Sedikit saya tanggapi dari kemarin yang Bapak pertanyaan ini, kebetulan saya berada di kelas 6 kemarin. Yang itu yang saya mau jelaskan, Pak. Oh iya. Saya mau jelaskan itu. Kemarin saya berada di kelas 6, saya masih di kelas 6. Saya hanya menyampaikan kepada anak-anak saya bahwa sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian. Kelas 6 itu sebentar lagi akan menghadapi ujian dan akan lebih bagus kalau misalkan memperkuat artinya ketahanan tubuh untuk menghadapi ujian itu. Dan sedikit saya menyinggung masalah vaksin kemarin, memang saya menyinggung bahwa anak-anak besok kan ada kemarin kan ada dari kepolisian masih untuk memberitahu kalau ada sosialisasi. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak bahwa akan diadakan vaksin anak-anak. Jadi perkuat artinya ketahanan kita untuk menghadapi ujian. Kalau masalah ancaman-ancaman gitu Pak, saya rasa kita sebagai guru tidak akan mengancam anak-anak kita. Mungkin Bapak juga kan seorang pendidikan, tidak akan jangan didengar di masalah anak-anak kadang itu seperti itu. Dan jangan pemberitahuan anak itu dia sampaikan ke rumah. Dan kita sebagai orang tua harus artinya menganalisa apa betul ini anak-anak. Apa ada guru yang seperti itu mengancam anak-anaknya? Saya rasa tidak ada yang seperti itu Pak. Jadi saya mohon maaf, kemarin saya hanya memperjelas saja bahwa kita harus sebentar lagi kita menghadapi ujian dan kita harus memperkuat fisik kita untuk menghadapi ujian begitu anak-anak. Jadi kalau misalkan ada vaksin, tidak dipaksa. Tidak dipaksa, kalau memang divaksin, kalau tidak ya tidak. Begitu arahan kita sebagai guru. Ya saya mohon maaf Pak, kalau misalkan itu dikatakan ancaman, ya hanya itu penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa barangkali disampaikan oleh kepala sekolah sebelum saya persiapan kepada dari kesehatan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini saya suka Pak, kita belak-belakan. Tapi saya mohon Pak Ustadz dan Bapak Ibu orang tua siswa, kan ada kita kan sudah pernah memasukkan nomor HP dan Bapak Ibu mungkin sudah banyak juga mengetahui nomor HP kami. Kalau ada informasi yang kurang jelas
atau yang tidak masuk akal, tolong hubungi kami, telepon kami. Kalau tidak sempat menghubungi datang di sekolah, ya. Saya Bu, ada buku saya siapkan daftar hadir kunjungan orang tua siswa. Karena saya sangat butuhkan itu. Saya sangat butuhkan informasi real dari Bapak Ibu Guru bagaimana perkembangan anak saya Bu yang ada di rumah Bapak, anak saya Bu yang ada di rumah Ibu. Saya di sini Bu, orang luar loh, orang Mandar datang di sini membantu. Tapi tujuan saya ingin membantu dan menganggap bahwa semua siswa di sini adalah anak saya. Tidak mungkin saya mencelakai. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, tidak ada seorang pun guru yang menyampaikan ancaman. Tidak ada seorang pun. Kadang itu anak-anak Pak salah dengari atau salah bicara untuk menyampaikan. Itu yang terjadi. Karena anak-anak itu anak-anak kadang untuk menyampaikan A, ternyata yang keluar dari mulutnya B. Kita saja orang tua biasa seperti itu. Jadi tadi seandainya ada pemaksaan, nah tidak mungkin kami akan adakan sosialisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ada paksaan Pak, kami tidak perlu menunggu orang tua siswa datang di sekolah. Setiap hari datang, baku janji memang Bapak kesehatan. Kami saya datang dah, asal datang situ suntik. Seandainya ada paksaan, ini saja gambaran yang paling Ustaz. Tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman. Hanya kami meminta agar kita semua menjaga imun. Kita semua menjaga imun agar kita bisa bekerja, agar kita bisa belajar. Apalagi khususnya kelas 5, kelas 6. Sudah jelas Ustaznya bahwa kami di SD Pestabolan tidak ada paksaan bagi anak-anak. Makanya itu ada, mohon maaf, ini Ustaz ada pernyataan seperti ini, bersedia atau tidak bersedia, mau atau tidak mau. Artinya kalau dia orang tuanya tidak mau, kita tidak akan vaksin. Nah untuk lebih jelasnya, vaksin tidak ada paksaan, ada katanya dari kementerian, saya persilakan kepada dari Kepala Puskesmas. Ini Bapak tadi ada kasih informasi bahwa ada pemaksaan. Ya. Itu tadi tujuannya kegiatan sosialisasi ini. Kenapa bukan anak-anak yang dikasih info sosialisasi yang menjadi sasaran? Agar supaya informasi ini betul-betul sampai kepada orang tua. Saya ingat Ibu, kalau anak-anak kita ambil contoh saja, anak-anak kita suruh beli jajanan, suruh beli sesuatu di warung, seringkali anak-anak itu mengingat, nah pergi beli masako, pergi beli garam, dan pergi beli bawang. Biasanya anak itu ingat, masako, garam, bawang, masako, garam, bawang. Dia ingat terus sampai pulang, sampai di warung itu. Sampai di sana masih kadang salah beli. Bawangnya kadang dia beli bawang putih bukan bawang merah. Apalagi informasi ini informasi yang memang kalau salah informasi orang tuanya kadang-kadang juga menanggapinya salah. Oleh karena itu agar supaya informasi ini tujuan diadakan sosialisasi ini tidak ada dasar paksaan kepada siswa, kepada anak-anak kita untuk divaksin. Memang di dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 14 dikatakan, ada aturannya mengatakan bahwa barang siapa yang menjadi sasaran vaksin, ya, peraturannya berbunyi barang siapa yang sudah dikeluarkan menjadi sasaran vaksin dan tidak mau mengikuti vaksin, maka ada denda. Dendanya itu dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah, ya, tidak berlaku langsung skopnya, enggak. Pemerintah daerah pun kembalikan kepada masing-masing instansi. Belum ada yang saya dengar bahwa instansi Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan di kabupaten mendenda atau mensanksi bagi anak-anak yang tidak mau divaksin. Kami juga, saya sudah minta kepada tim vaksinator, tolong
jangan divaksin anak-anak yang betul-betul meronta-ronta tidak mau divaksin sampai takut. Ya, jangan divaksin anak-anak yang meronta ketakutan karena tidak mau divaksin. Justru karena takutnya divaksin, nantinya itu bisa jadi demam. Anak-anak misalnya lihat setan saja pulang ke rumah demam besoknya. Apalagi ini takut dia jarum suntik. Tolong ya petugas vaksinator, anak-anak yang ketakutan berlebih karena takut disuntik, tolong jangan divaksin. Karena kasusnya ini saya sudah bilang jangan divaksin. Apalagi kalau kemudian orang tuanya keberatan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk anak-anak tidak divaksin. Sanksinya juga sampai sekarang belum ada yang saya dengar bahwa tujuannya kami ini memberikan informasi kami bahwa begitu anaknya datang di depannya dokter, di depannya Pak Hasan, berdiri tidak langsung tusuk, diperiksa dulu. Kami tidak ada ujuk-ujuknya datang anaknya ibu bapak sekalian berdiri di depan kami langsung tusuk dan lain sebagainya. Kami tanya dulu, apakah anaknya sudah sarapan, anaknya tidak begadang tadi malam, tidak dalam kondisi sakit. Sekarang tidak ujuk-ujuk begitu datang langsung suntik, datang langsung suntik, tidak. Makanya di sini ada surat pernyataan. Ada seringkali saya dengar ketika saya sosialisasi, bagaimana kalau kemudian anaknya saya nanti ada apa-apanya, pihak sekolah mau bertanggung jawab, orang kesehatan mau bertanggung jawab. Tidak ada dalam hal ya kecelakaan, kematian dan lain sebagainya, tidak ada yang mau jamin Bapak. Kami saja diri kita tidak ada yang jamin, kita masih hidup beberapa jam ke depan, besok dan seterusnya, tidak ada yang jamin. Begitupun dengan hal kesehatan. Ya, silahkan kami kembalikan kepada kami ini petugas teknis lapangan. Begitupun dengan sekolah di sini. Mereka kalau kemudian ada edaran yang mengatakan ada sanksi dan lain sebagainya, baru kemudian dia sampaikan. Ya, baru dia sampaikan, oh ada sanksi untuk anak-anak. Mereka tidak akan sampaikan kalau tidak ada aturan dari atas. Sama juga kami ini hanya petugas teknis saja. Sampai sekarang baru 3 sekolah yang melaksanakan vaksinasi. Karena kami tidak ada paksaan juga, harus nanti kami diundang, nanti kami sudah sosialisasi baru kami vaksin. Nanti mau pihak sekolahnya, anak-anaknya mau divaksin baru kami vaksin. Kalau tidak kami tidak ujuk-ujuk mau langsung datang. Begitu barangkali. Oke ya. Terima kasih tambahan penjelasannya dari Kepala Puskesmas. Ada daripada? Ya mungkin sedikit saja. Ya baik. Jadi vaksinasi ini memang digunakan untuk kekebalan imunitas. Kenapa anak-anak divaksin? Karena memang anak-anak menjadi sumber penularan juga. Bisa dia dapat ditularkan, bisa juga menularkan. Jadi memang untuk mendapatkan kekebalan imunitas ini atau herd immunity memang perlu anak-anak divaksin. Dan memang sudah sudah diteliti sebelumnya sehingga apakah vaksinasi ini memang aman untuk anak-anak atau tidak. Oke, terima kasih. Jadi barangkali kalau dari Ustaz Ramli, jadi intinya tidak ada paksaan dari sekolah. Yang kedua, dia sudah memohon tadi bahwa secara pribadi anaknya tidak usah divaksin. Kan ada pernyataannya masuk, kalau tidak mau divaksin tak ada yang masuk. Masih ada ibu yang lain? Kalau tidak ada, silakan dikasih masuk snacknya. Ibu, kasih masuk saja snacknya.